Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ini saya manggilnya mungkin dengan istilah baru karena kita insyaallah akan membuat satu kebiasaan baik insyaallah ya, dimulai dari Jumat ini kita akan senantiasa bertemu jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita, kesempatan, sehat. Setiap Jumat ba'da maghrib semua keluarga besar Albina semuanya, ustadz ya, karyawan, santri, kita bareng duduk di masjid ini, di Masjid Riyadhus Shalihin, bareng ya, dengan perasaan yang sama, dengan kebutuhan yang sama, dengan keinginan yang sama. Tidak ada bedanya saya yang ngomong di atas kursi ini ya. Sebenarnya kalau nggak di atas kursi pun di bawah sama dengan antum juga nggak apa-apa ya, hanya mungkin kalau sama-sama di bawah ini nggak kelihatan ini yang ngomong siapa gitu. Jadi izin dulu ya, beda posisi ya, naik di atas kursi hanya untuk kelihatan aja ya. Nah, jadi insyaallah ini hari Jumat tanggal 27 Dzulhijjah. Ya, 27 Dzulhijjah. Jadi insyaallah nanti Jumat depan tambah lagi ya, santri-santri bertambah, kelas berapa terus. Ya, rencananya insyaallah kita akan ngaji kitab. Kita kaji bareng bersama. Ya, yang butuh ilmu bukan santri aja. Saya juga butuh. Ya. Dan saya bukan artinya datang di atas, di depan di sini kemudian merasa paling tahu. Bukan. Tapi merasa punya kewajiban. Gitu. Merasa punya kewajiban. Kewajibannya apa? Ya, pesantren ini ada rukunnya. Arkanu pesantren. Sudah tahu rukun pesantren? Hah? Antum hidup di pesantren sudah berapa tahun? Kok nggak ngerti juga rukun pesantren? Ya, harus tahu pesantren itu ada arkanul ma'had, ada ditetapkan oleh pemerintah. Ma'had itu punya rukunnya. Pesantren itu punya rukunnya sehingga bisa disebut pesantren kalau terpenuhi rukunnya. Apa rukunnya? Satu, pesantrennya ada. Ini anak-anakku di atas ya, kelas 7, waffaqakumullah. Saya doakan semoga Allah memberikan taufik kepada kalian semua. Allahumma amin, kepada kita semua ya. Insyaallah sabar, nanti kita akan belajar satu poin demi poin bagaimana pesantren itu seperti apa ya. Baik. Jadi pesantren itu ada rukunnya, arkanul ma'had gitu. Karena namanya pesantren beda ya, hidupnya pesantren itu beda. Makanya ada cerita lucu pesantren ya, nanti supaya antum tahu arkanul ma'had, arkanul pesantren itu. Kok pesantren itu santrinya 5 orang, ya, ada kiainya, ya. Kemudian masjid udah, tapi itu pesantren. Ya. Itu adalah pesantren. Yang nyantri di situ 1 tahun pulang, katanya nggak pernah diajarin di pesantren itu selama setahun, nggak pernah diajarin apa-apa. Ya. Jadi santrinya cuma makan, tidur, ikut sholat, udah gitu. Makan, tidur, ikut sholat, udah. Ya.
Nah, salah satu santri pengen pindah, ngapain kok saya nggak nambah ilmu juga di situ? Kata bapaknya, ya sabar. Saya nyekolahkan kamu di situ untuk 1 poin. Apa? Bukan. Kiainya ikhlas. Kiainya ikhlas. Iya. Jadi nggak digaji, nggak diapain juga kan gitu. Ya. Kiainya tetap ikhlas. Nah, nanti rukun pesantren itu salah satunya adalah ikhlas. Ya, makanya kata si bapaknya itu, belajar kamu sana. Karena ikhlas itu bukan diomongin, bukan diucapin, bukan digumbar-gembur, tapi dilakoni, tapi diyakini, tapi diamalkan. Itu kiai santrinya 5 tetap aja, ya dia ngajar, ya ngajarnya enggak ngajar ini, ngajarnya biasa saja, ya. Jadi kata si bapaknya, kamu belajar saja. Belajar apa? Belajar ikhlas. Karena kiai itu adalah ngajarin ikhlas. Ikhlas nggak bisa dibeli. Makanya ustadz yang santri yang saya sebut di sini, ya orangnya, ya secara zahir mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setelah itu memang nggak diajarin jadi pinter segala macam, tapi cukup si anak ini melihat sosok nyata menerjemahkan ikhlas itu kayak apa. Karena bapaknya ngelihat kiai ini ya sudah sepuh, ya, dan dia hanya bisa ngajarkan bagaimana orang itu bisa ikhlas dalam tanda kutip. Tidak semua mungkin, ya, sehingga begitu 2 tahun baru dipindah, sudah cukup kamu belajar ikhlas, modalnya sudah ada. Karena untuk hidup di pesantren nggak ada yang lain, ya nanti modalnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi insya Allah nanti kalau sudah semuanya kita bareng, nah kita akan mulai ngaji kitabnya bareng samaan. Ya, tapi sampai keluarga besar Albina kumpul, kelas 8-nya, kelas 9-nya, kelas 10-nya, kelas 11-nya, kelas 12-nya, ya kan? Ya. Kita nanti insya Allah doakan sama antum semua nih, kita semua, ya yang ada di sini ataupun keluarga kita, ya kakak kelas kita, antum akan datang secara bertahap insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga akhir Agustus nanti semuanya sudah bareng lagi bersama kita di pesantren kita, pesantren Albina yang kita cintai. Allahumma amin. Harus dikomando, ya. Nah, jadi saya sampaikan insya Allah ini rencana, ya kita dukung, kita support, kita serahkan kepercayaan untuk mengawal santri-santri datang itu ke tim siaga namanya, yang dikomandani oleh Ustadz Indra hafizahullah ta'ala dan kawan-kawan. Ustadz Indra mana? Ada? Di atas? Komandan di atas. Iya, Ustadz Indra, ya dengan tim insyaallah yang malam ini juga akan rapat. Nah, kita doain nih ustadz di Albina ini rapatnya banyak, amplopnya nggak ada. Iya, tiap malam rapat gitu kan, tapi bukan rapat mau amplop gitu, tapi mau disebut sama malaikat di langit sana, ya. Jadi insyaallah nanti, ya tim siaga, alhamdulillah antum kan kemarin kelas 7 ya, dikawal masya Allah. Besok yang akan datang kelas berapa, tunggu aja besok, ya Sabtu kemudian Ahad, ya. Nah makanya ini kita yang ada di Albina di sini, yang sudah lama di sini, paling lama nih antum ya, yang ini nih, ya. Mujahid, anak ingat antum Mujahid. Benar kan namanya Mujahid? Benar. Masya Allah, Mujahid. Iya,
jadi insya Allah besok Sabtu, kemudian Ahad. Ya, nah kita nih yang ada di sini, tolong jaga semuanya. Ya, yang kayak barusan antum kalau imam sudah istawu i'tadilu, jangan ada suara lagi kita ini. Walaupun ada yang ribut, biarin aja. Ya, nanti masing-masing insaf dirinya sendiri. Jadi kalau tambah suara lagi itu nggak bagus, apalagi di masjid. Ya. Nah, jadi kita kembali anak-anakku sekalian, insya Allah akhir Agustus semua keluarga besar Albina nanti mudah-mudahan nih akhir Agustus masjid ini penuh gitu kan. Semuanya kita baru ngaji, nanti awal September kita ngambil satu kitab. Kita ngaji bareng, anak juga belajar, jangan dikira kemudian bahwa anak ngajar, anak juga belajar, sama saja. Ya. Yang anak ajarkan, ya anak juga belajar dulu. Kadang di waktu bersamaan juga anak belajar dengan antum bersama-sama. Ya. Nah, jadi anak sampaikan tadi pesantren itu ada apanya? Ada rukunnya, ada arkannya, ada rukun. Nikah ada rukunnya, ya, salat ada rukunnya. Pesantren juga ada rukunnya. Apa rukun pesantren? Udah tahu duluan, itu mah nanti. Ya. Rukun pesantren yang pertama adalah ada pesantrennya, ada tempatnya. Itu rukun pesantren yang pertama. Ya. Jadi bukan pesantrennya, alamatnya mana? Di awang-awang. Makanya kalau pesantren online terus bukan pesantren. Kalau online terus bukan pesantren, bukan. Ya. Pesantren itu ada masjidnya. Ya. Masjid tempat apa masjid itu? Tempat bertemunya satu ruh dengan ruh yang lain di antara orang mukmin yang ada di tempat itu bareng. Makanya masjid itu saat diisi oleh ruh, bukan hanya fisiknya saja, diisi ruh, maka masjid ini menjadi sesuatu yang hebat. Ya, sebab ruhnya bukan di sini. Ya, ruhnya adalah naik ke atas. Apa maksudnya naik ke atas? Kan munajat. Munajat itu dengan siapa? Dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya ada masjidnya. Ya. Syiar dari pesantren itu pertama adalah masjidnya. Syiar yang pertama pesantren itu ada di masjidnya. Masjidnya, ya, yang setiap waktu terdengar apa? Tilawatul Quran, kalamullah. Yang setiap waktu sholat penuh dengan orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke masjid sebelum azan, dikumandangkan sudah datang. Ini masjid. Menunggu orang-orang yang oleh masjid itu sendiri sudah diberikan, sudah disiapkan banyak hal. Iya. Maka rukun pesantren itu ada pesantrennya. Ya, fisiknya ada. Fisiknya ada. Yang pertama dari fisik ini adalah ada masjidnya. Makanya masjid itu menjadi simbol utama. Kalau ada pesantren kemudian adzan subuhnya kesiangan, warga pesantrennya kesiangan, wah berarti ini bukan pesantren ini namanya. Ya. Bukan pesantren namanya. Masjid itu harus sudah nyala, harus sudah sibuk sebelum waktu subuh jam 4. Ya. Sudah sibuk, masjid itu sudah terang. Ada yang kemudian datang, ada yang sholat witir, ada yang sholat tahajud, ada yang murajaah. Ya, kalau tidak, maka masjid ini akan menjadi apa? Tidak akan menjadi apa-apa, cuma sekedar jadi bangunan doang. Ya, kadang suara azannya kenceng. Ya, begitu kita masuk, cuma imam sama muadzin doang. Ya. Insyaallah di Albina tidak akan seperti itu. Nah, anak-anakku kelas 7 sabar dulu ya.
Kalian sekarang dikondisikan dulu di mana, di tempat terbuka. Insyaallah nanti akan gabung. Ya, kita menunggu tim siaga mengkondisikan kita. Karena kita dipandu pesantren ini mengamanahkan kepada tim siaga. Ya, untuk memandu kegiatan di Albina ini dalam masa pandemi ada tim siaga yang mengkondisikan santri datang kapan, pengkondisian di dalamnya seperti apa, ya. Gitu. Nah, kita ngikut. Nanti kita akan baca rukun pesantren berikutnya. Nah, sekarang ana sebutkan dulu rukun pesantren yang pertama adalah pesantren itu ada secara fisiknya. Yang pertama adalah masjid. Lupa melulu. Rukun pesantren yang pertama adalah masjid. Makanya tidak boleh ada yang absen ini. Tidak boleh ada yang absen di masjid. Masjid ini dibangun untuk sholat, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada uzur bagi kita untuk tidak ke masjid. Kenapa tidak ada uzur? Maksudnya tidak ada uzur yang kalau kemudian kita malas, ya boleh tidak ke masjid. Nah, jangan. Kita ini dengan masjid ini menjadi saksi. Ya, saksi itu harus jelas. Kita dengan masjid ini harus menjadi saksi. Saksi atas apa? Saksi atas Islam kita, atas iman kita, atas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gampang kalau kita mau melihat bagaimana utuhnya kita, lihat aja masjidnya. Kalau masjidnya hanya didatangi orang-orang tertentu, kalau masjidnya hanya subur di musim-musim tertentu, ya. Kalau hanya masjidnya itu ada sholat berjamaahnya hanya untuk orang-orang tertentu, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak akan lama lagi, ya, masjid itu sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, masajiduhum amiratun wa yakharabun 'anil huda. Masjidnya bagus tapi tidak mampu menghadirkan orang lalu mendapatkan hidayah untuk datang ke masjid. Masjid itu dibangun untuk kita sholat di dalamnya, untuk kita kumandangkan azan di dalamnya, untuk kita tinggikan syiar Islamnya. Makanya dari dulu sebenarnya yang namanya dakwah Islam ini, pendidikan Islam ini itu bermula dari masjid. Tidak ada yang tidak diawali dari masjid. Para ulama zaman dulu lahir dari mana? Dari masjid. Masjid Nabawi itu melahirkan para ulama. Masjid Haram Makkah itu melahirkan para ulama. Ya, ada masjid di Kurtuba, ya, di Spanyol melahirkan para ulama. Dulu universitas itu adalah masjid. Di masjid dah segala-galanya. Ya. Nah, oleh karenanya maka harus jadi syiar nih untuk kita semua, masjid kita ini, ya, atau masjid manapun di mana nanti kita hidup, ya. Nah, saya ulangi bahwa rukun pesantren yang pertama adalah masjid. Tidak harus ada aktivitas yang lebih maksimal di masjid. Tidak boleh ada aktivitas melebihi aktivitas masjid. Lebih ramai di lapangan bola, lebih semarak di lapangan bola, enggak boleh. Harus lebih semarak di masjid. Harus banyak kegiatan di masjid, ya. Tidak boleh masjid ini kosong waktu sholat saja, tidak boleh. Kharabun anil huda itu apa? Jangan sampai di masjid ini tidak diajarkan ilmu, tidak diajarkan asbabul hidayah, tidak diajarkan asbabut taqwa, tidak diingatkan tentang bahayanya syirik, tidak dijelaskan tentang sesuatu yang mendekatkan kita surga. Kalau kita datang ke masjid tidak mendapatkan apa yang menjadi sebab kita menjadi ahlul jannah, berarti tanggung jawab orang yang memakmurkan masjid ini adalah sangat berat sekali. Abai terhadap apa yang menjadi fungsi masjid. Ya. Jadi nanti kita insya Allah masjid ini akan penuh dengan halaqah Al-Quran. Sekarang belum, ya. Tapi juga ada diisi dengan hal yang lain. Jadi tidak boleh masjid ini namanya sepi, dibuka cuma waktu sholat doang. Enggak boleh. Ya,
kita ingin nanti insyaallah taala mudah-mudahan ada majlisil ilm di sini, ya, syekh-syekhnya ngaji kitab, ya. Dan nanti insyaallah saya ulangi bahwa kita nanti kalau sudah santrinya semuanya datang supaya bareng semua apa yang kita pelajari, ya. Kita akan ngaji kitab semuanya. Ya, bisa kitabnya dikasih atau antum beli atau nanti, tapi semuanya wajib pegang kitab. Ya. Tidak boleh kemudian ngajinya cuma datang, enggak boleh. Harus pegang kitab bareng. Ya. Jadi ahlul kitab. Ya. Jadi orang yang baca kitab nanti bareng insyaallah taala. Ya. Dan nanti kalau sudah waktunya, ya nanti kita ta'limnya bukan hanya, artinya nanti isya'nya dimajuin atau dimundurin, ya sedikit. Nah kembali, rukun pesantren itu satu, rukun ma'had itu ada pesantren, ya di dalam pesantren itu ada masjid, itu yang paling pertama ada masjidnya. Ya antum harus punya kenang-kenangan terindah di masjid ini. Apa? Di masjid ini antum hafal 30 juz. Di masjid ini antum murajaah setiap apa yang sudah antum hafalkan di masjid ini. Di masjid ini antum tergugah dengan nasihat, antum terbimbing dengan apa yang menjadi tausiah yang disampaikan. Kalau masjid ini tidak ada tausiahnya, berarti masjid ini hanya sekedar formalitas untuk sholat saja. Dan saya ulangi berkali-kali, kalau kita dari masjid ini keluar kemudian tidak mendapatkan ilmu yang baru, hidayah yang baru, petunjuk yang baru, nasihat yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, maka masjid sudah tidak punya lagi peran kecuali kita hanya tadi datang, sholat, kemudian ya, artinya bukan artinya sholat nggak penting, tapi masjid itu juga fungsinya adalah banyak. Nah ini masjid, ya rukun yang pertama adalah masjid. Makanya jaga masjid kita, kebersihannya kita jaga. Jangan ribut di masjid, ya. Jangan lari-larian di masjid. Datang ke masjid dengan kekhusyuan. Ya, nggak boleh canda di masjid, nggak boleh iseng di masjid, nggak boleh meninggalin sampah di masjid, nggak boleh. Ya, kalau kita mau melihat, sekali lagi melihat rukun pesantren yang paling pertama, kalau masjidnya sudah diabaikan, berarti ada pengabaian yang paling besar. Ya. Berarti ada pengabaian yang paling besar. Kalau masjid sekali lagi tidak ada muhadharah di situ, tidak ada durus di situ, tidak ada tausiah di situ, maka sudah berarti maknanya masjid ini adalah kosong melompong, ya, dari hidayah. Sehingga orang yang masuk tidak mendapatkan ilmu yang baru. Ya. Baik, itu yang pertama, masjid. Ya. Yang kedua, kalau dulu namanya kobong, ya, kobong. Kalau sekarang bahasanya kelas, ya. Jadi pesantren itu ada kelasnya, ada kobongnya, tempat belajar untuk kita mencari ilmu, ya, ada kelas. Nah, kalau dahulu kobong itu, kelas itu bukan seperti sekarang, ya. Jadi kobong yang satu belajar tentang jurumiyah, bahasa orang Indonesia itu jurumiyah, ajurumiyah, ya, tentang nahwu. Belajar sampai selesai tuntas. Ya. Itu seperti itu kebiasaannya. Belajar tentang misalnya usul fikihnya sampai selesai tuntas. Ya, jadi dulu nggak ada kelas. Yang ada adalah belajar kitab, gitu. Nggak ada kelasnya, dulu ada belajar kitab, ya. Nah walaupun mereka ini belajar kitab, tidak ada kelas 1, 2, 3, tapi mereka selesai menuntaskan setiap disiplin ilmu, selesai, ya, selesai. Nah saya ulangi bahwa kita punya kelas. Punya kelas. Kelas adalah untuk thalabul ilmi, untuk belajar. Maka antum tahu ilmu itu, ya, ilmu itu dimensinya, bentuknya banyak. Ya, salah satunya adalah tempat.
Ya, salah satunya adalah tempat. Maka kita harus bisa membedakan antara kelas di mana di situ kita mencari ilmu dengan ruang lain di mana kita aktivitasnya di situ bukan untuk mencari ilmu. Ya. Artinya gimana? Dulu yang namanya santri itu kalau kobong itu tempat belajar, ya, mereka walaupun sederhana, kalau zaman dulu sederhana, dindingnya kadang dari bilik, dari bambu. Tahu bilik? Dari bambu. Ya, kadang dulu tidak ada meja, tidak ada kursi, duduk di bawah. Ya. Tapi masalahnya bukan bahwa bangunannya bagus, bukan ada kursi, bukan ada meja atau ada tikarnya, bukan. Tapi mereka menghargai, meyakini ini tempatnya ilmu. Kalau tempat ilmu memang tidak sembarangan. Ya, ilmu itu menaikkan derajat seseorang. Maka tidak mungkin ketika dia mau ditinggikan derajatnya, lalu tempat dia mencari ilmu dia abaikan. Makanya dulu walaupun bagaimana dinding ya pesantren itu enggak ada tulisan-tulisan, enggak ada coret-coret, enggak ada kotoran, enggak ada. Jelek kayak apapun, ya. Tetapi yang namanya pesantren itu dijaga dan dirawat. Benar misalnya kalau dulu santri itu kudisan. Ya. Suka kudisan sehingga ada istilah kalau enggak kudisan belum sah di santrinya. Tapi kalau mereka masalah tempat, ya, mereka hormat sekali dengan yang namanya tempat di mana mereka mencari ilmu. Tikernya habis belajar digulung, ditaruh. Kita ingin bahwa nanti santri-santri Albina juga yang namanya kelas, alhamdulillah saya melihat kelas 7, Masya Allah ya. Ya, ngepel, bukan ngepel, nyapu. Kalau ngepel saya kurang tahu tuh. Ya. Nah, kembali tadi, rukun pesantren itu ada pesantrennya, ada masjidnya, ada kelasnya, kemudian ada asramanya. Ada asramanya. Jadi kalau dulu ya pesantren itu hampir tidak ada karyawan kalau dulu. Karena santri itu ngepel sendiri, nyapu sendiri, makan pun masaknya sendiri. Makanya dulu kalau santri itu mau pesantren biasanya bekalnya yang pertama adalah kastrol. Tahu kastrol? Ya, tahu kastrol nggak Gio? Kastrol itu tempat ngeliwet. Ya, jadi yang dibawa adalah kastrol, kemudian piring, kemudian cangkir, kemudian beras. Karena dulu nggak bayaran. Namanya santri kalau mau belajar itu bawa bekal sendiri dan nggak bayar. Ya, nggak bayar. Lampu, ya, itu petromak, ya kiai yang ngadain. Ya. Jadi semua nggak bayar, tinggal datang, ya, kemudian mereka tinggal di asrama, masak sendiri, ngeliwet sendiri, goreng sendiri, apa saja. Ya, tapi subhanallah yang antum lihat kayak begitu, ya, itu adalah yang kita lihat bagaimana kita belajar dari mereka yang menjadi ulama itu dulunya. Ya, pesantrennya itu bukan kayak kita sekarang ini makan ya tinggal makan, oh enggak. Nah, Ustadz balik dulu, ya. Ini untuk meringkas dulu. Kita ini di pesantren, ada rukun pesantren, ada pesantrennya. Alhamdulillah antum ada asramanya. Ya makan cuma tinggal makan. Ya. Nanti kita fahamkan beberapa rukun pesantren yang lain dalam moto pesantren. Sekarang rukun dulu supaya paham dulu. Ada pesantrennya sudah satu. Ya. Pesantren itu ada tempatnya. Ini. Makanya dulu pesantren itu biasanya tidak dipagar. Ya, pesantren itu nggak dipagar, ya, karena memang santrinya itu sebagai pagar. Jadi dulu kalau ada pesantren, kampung itu aman.
Wilayah itu aman. Kalau dulu ada pesantren, kampung itu aman, wilayah itu aman. Bukan ada pesantren kemudian kampung nggak aman. Ya. Atau di pesantrennya sendiri nggak aman. Ya. Dulu kalau ada cerita memang ya. Tapi kiai juga nggak marah kalau dulu kiai itu kaya. Ya, kiai itu kaya. Punya tahu balong? Kolam, punya kolam ikan, punya sawah, punya kebun, ya. Tapi sayangnya kiai itu punya kolam tidak pernah panen, karena ada yang lebih dulu manen hasilnya. Siapa? Santri-santrinya. Tapi sama kiainya sudah dihalalkan, nggak apa-apa. Ya. Kita juga punya kolam di sana. Ya. Nggak tahu siapa yang suka mancing. Ya. Tapi itu bukan kolamnya kiai, kolamnya pesantren. Iya. Nah, jadi dulu kalau ada pesantren tidak ada pagar, nggak ada pembatas antara pesantren dengan masyarakat itu nggak ada. Karena pesantren itu sendiri adalah basis, ya, kekuatan, kebaikan. Makanya dimanapun ada pesantren disambut. Dan semua orang yang menjadi tetangga pesantren respect dengan apa yang menjadi nilai pesantren. Hormat sama santrinya. Karena tadi kalau ada santri itu masyarakat di situ aman. Itu sudah jadi kaidah itu. Dulu dimanapun ada pesantren, kaidahnya setiap ada pesantren, kampung itu, wilayah itu adalah aman. Sehingga senang disebut kampung santri, desa santri. Ya. Gimana nggak aman? Orang santri itu makanannya sebelum apapun sudah makanannya zikir, sudah makanannya doa, sudah makanannya Al-Quran, sudah makanannya witir, sudah makanannya tahajud, sudah makanannya munajat. Gimana nggak aman? Ya. Makanya dulu walaupun pesantren itu speakernya kenceng-kenceng, masyarakat nggak masalah, nggak terganggu. Iya. Jam 3:30 sudah rame gitu, masyarakat nggak ada masalah. Iya. Ya. Ada yang merasa dibangunkan, ada yang merasa dijaga dan segala macamnya. Jadi tidak pernah ada yang namanya konotasi pesantren kemudian pesantren itu mengganggu dan teranggap menjadi duri di masyarakat. Zaman dulu nggak ada. Nah, mudah-mudahan kita nih santri Albina, keluarga besar Albina sama pesantren ini, ya, walaupun sudah dipagar, tapi pagar itu jangan jadi pembatas. Ya, pagar itu jangan jadi pembatas. Nah, jadi kita nih orang pesantren harus paham. Ya. Jadi orang pesantren harus paham pesantren. Jangan kita di pesantren nggak paham pesantren. Gitu. Paham dari sisi sejarah dulu. Jadi kaidahnya nih supaya kita saling bisa aman. Jangan kita di pesantren ya kemudian nggak aman. Ya. Naruh barang nggak aman. Ya. Ya, alhamdulillah sekarang mungkin sudah lebih banyak aman nih kita. Ya, insya Allah ya. Saya naruh duit di sepeda tua itu 2.000-an sama 5.000-an. Ya. Dimanapun sepeda itu diparkir, alhamdulillah uang itu aman. Nanti mau saya tambahin uang 75 baru di situ. Apakah akan aman? Iya. Jadi pesantren itu adalah aman, bukan aman itu doang. Satu dengan yang lain merasa nyaman. Dulu nih denger nih. Dulu tidak ada orang kalau sudah masuk pesantren mau mikir pulang, enggak pernah. Pikirannya bagaimana saya pulang menjadi dai, bagaimana saya pulang hafal Al-Quran, bagaimana saya pulang bisa ceramah, bagaimana saya pulang bisa jadi imam, bagaimana saya pulang bisa jadi muadzin, bagaimana saya pulang bisa khutbah Jumat. Begitu. Jadi kalau orang sudah masuk pesantren, dunianya adalah dunia hebat. Lupa. Iya. Ya. Itu pesantren zaman dulu. Nah, mudah-mudahan insya Allah nih santri-santri Albina juga begitu datang ke sini sudah lupa tuh yang biasa dilakukan di rumah, iseng sama temen, ngebully temen, candain temen, wah sudah tinggalin itu. Ya. Sekarang kita sudah di pesantren. Ya.
Makanya nanti kita akan bicara rukun pesantren yang kedua adalah santri. Ya, ini rukun pesantren. Ya, nanti ada rukun pesantren santri. Nanti rukun pesantren adalah ustadz. Nanti pesantren adalah kitab. Nanti rukun pesantren adalah kiai. Wah, harus ngerti ini struktur pesantren. Kita ini hidup di pesantren. Ya, beda memang pesantren ini. Pesantren ini khas Indonesia. Tidak ada di tempat yang lain. Tidak ada di tempat yang lain. Oleh karenanya, maka pesantren itu disamakan dengan rukun-rukun yang tadi. Yang kalau tidak ada, tidak disebut lagi pesantren. Nah, kembali tadi Ustaz menyampaikan bahwa kalau sudah disebut pesantren, maka tempat di mana pesantren itu ada, masyarakat menjadi apa? Aman, nyaman. Aman sama nyaman. Iya. Makanya hormat. Enggak kenal sama santrinya, tapi begitu santri pakai peci, ya. Kemudian pakai sarung. Dulu mah cirinya santri itu pakai sarung. Bukan artinya dia sunatan tiap hari, enggak sembuh-sembuh, bukan. Iya. Karena kalau pakai sarung ini identitasnya pertama enggak mungkin orang sarung tuh jingkrak-jingkrakan, enggak mungkin. Antum harus paham filosofi sarung. Diganti dengan apa? Dengan jubah. Ya, jubah. Kalau jubah dipakai joget bisa enggak? Nah. Iya, filosofi sarung itu adalah tadi tidak mungkin sarung mah lari-larian. Tapi kalau santri albina, sarungnya diangkat ke atas sampai lutut, main bola juga. Hah? Jadi antum harus hafal filosofi sarung. Makanya tidak ada negara di dunia yang produksinya sarung lebih banyak melebihi Indonesia. Di samping menjadi satu ciri juga tadi, kalau pakai sarung berarti habis sunatan. Iya. Tapi dulu itu kalau orang bersarung, wah ini dahsyat. Bukan orang sembarangan. Kalau sudah pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, bukan orang sembarangan. Tapi sekarang ini sudah hilang ini. Pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung. Ini mau ngapain nih? Mau mintaan sedekah. Iya. Jadi sekarang agak turun derajatnya. Kalau dulu yang pakai peci, pakai baju koko, sarung itu adalah santri, ustadz, kiai, adanya di masjid, adanya di atas mimbar. Itu dulu. Nah, kalau sekarang diganti di pinggir jalan. Ya. Baik. Ini pesantren. Ya, ini pesantren. Pesantren itu, anak-anakku sekalian, menghidupi dirinya sendiri, itu pesantren. Apa? Ulangi, pesantren itu apa? Menghidupi. Makanya dulu nggak ada namanya pesantren minta bantuan, nggak ada. Tidak ada pesantren zaman dulu minta bantuan, apalagi kemudian ngedarin kotak, apalagi nggak ada. Tidak ada namanya pesantren. Kenapa sih pesantren dari dulu tidak pernah minta bantuan? Kenapa? Kiainya yakin ilmu itu kebaikan, maka tidak mungkin ada kebaikan ya yang akan tumbuh sendiri, apalagi menjadi sumber kebaikan. Pasti akan ada hal-hal yang lain yang kebaikan itu akan disupport, pasti. Dan itu benar sekali. Subhanallah. Tidak ada pesantren yang tumbuh kecil kemudian mati, nggak ada. Pesantren itu tumbuh kecil menjadi gede. Itu dari dulu. Karena pesantren itu menghidupi dirinya sendiri. Tapi menghidupinya bukan dalam pengertian yang harfiah. Tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak ada namanya kiai gulung tikar. Waduh, itu pesantren kasihan. Kenapa kiainya gulung tikar? Kiai itu, pesantren itu hidupnya dengan ilmu, dan ilmu itu enggak pernah mati. Ingat nih. Ilmu itu enggak pernah mati, malah ilmu itu yang menghidupkan. Kalau antum ingin satu kebaikan, nambah kebaikan yang lain, hidup dengan ilmu. Hidup dengan ilmu. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
hidup dengan ilmu. Ya. Jadi tidak ada yang namanya pesantren ya, kemudian yang tidak membawa kebaikan. Membawa kebaikan, orang dasarnya juga pesantren itu mengajarkan ilmu, maka sifat ilmu itu adalah membawa kebaikan bagi siapa saja. Ini harus diyakini. Ya. Makanya sekali lagi Ustadz bilang bahwa zaman dulu tidak ada pesantren kemudian yang pesantren itu hidupnya karena minta-minta, enggak ada. Tapi subhanallah, ya, ilmu diajarkan, datang kebaikan, datang harta, datang bantuan, datang orang. Ya. Makanya Kiai Gontor itu yang sekarang itu, Pak Kiai Sahal itu, beliau mengatakan ya, dalam satu kesempatan tentang satu poin. Ya. Ya, saya ambil contohnya saja sedikit, beliau mengatakan bahwa ketika ya, pesantren itu hidup dengan pesantrennya, maka pesantren itu adalah akan menjadi satu yang khas. Apa? Independen. Ya, independen. Pesantren itu ngajarin ilmu, bukan apa-apa, ngajarin ilmu. Ngajarin ilmu. Ini harus kita catat, ngajarin ilmu. Yang butuh ilmu itu banyak. Yang butuh ilmu itu adalah banyak. Dan ilmu itu adalah yang menghidupkan. Maka tidak boleh ada di antara kita yang punya rasa takut kalau kita sudah memiliki ilmu, nggak boleh. Ya. Jadi kita tidak boleh kiai, aduh ini gimana santri, ya nanti nggak bisa makan. Dulu nggak ada kiai khawatir santrinya kelaparan, dan belum pernah ada yang namanya pesantren dulu kemudian santri-santrinya kelaparan. Ustadz-ustadznya kelaparan, nggak pernah. Saya dilahirkan dari pesantren, dan alhamdulillah di awal pesantren itu berdiri, saya menjadi angkatan kedua di pesantren itu. Ya, di pesantren itu saya menjadi angkatan yang kedua di pesantren itu. Tahu bagaimana perjalanan pesantren? Ustadz-ustadznya, guru-guru yang mengajar itu adalah ya, yang sebelum ngajar dia ke sawah dulu, yang sebelum ngajar dia ke kebun dulu, atau dia sudah ngajar ke sawah, atau dia sudah ngajar ke kebun, atau waktu istirahat dia pergi ke kebun, atau ada 2-3 hari kemudian kerja di kebun, kerja di sawah. Digaji? Tidak. Ya. Digaji? Tidak. Karena saya tahu sendiri. Digaji gimana? Orang-orang yang belajar itu adalah orang-orang ya dari keluarga sendiri, dan untuk kehidupan ekonomi pun susah. Ya. Dan tidak berimbang jumlahnya antara ustadz yang ngajar dengan santrinya. Nggak ada, orang baru pesantren, orang baru merintis, kelasnya juga baru dibangun, belum sempurna. Ya, sambil kita belajar, itu ada yang nembok, jendelanya belum dikacain, ada angin, ada hujan. Ya, pesantren itu kecil atau besar, pesantren itu kecil atau mati, subhanallah. Bukan hanya pesantren itu kemudian berkembang, sekarang sudah melahirkan 2 pesantren dari pesantren yang itu. Bahkan kalau boleh saya istilahkan, mungkin Albina juga adalah guru-gurunya juga adalah lahir dari pesantren yang kecil yang seperti itu. Tapi subhanallah ilmu, ya makanya tidak ada yang namanya guru ya kelaparan, ustadz kelaparan, nggak ada. Sesusah mereka ustadz itu tetap rezekinya ada, nggak tahu bagaimana caranya. Ya, tidak tahu bagaimana caranya, karena kalau kita berada di atas jalan Allah, maka Allah yang ngatur semuanya, yang bukan urusan kita. Kalau kita sudah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka luar apa yang menjadi ketidakmampuan kita, Allah yang ngaturnya. Paman saya itu, Al-Ustadz Mamat rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, ya. Punya putranya itu 16. Ya, subhanallah. Walaupun banyak yang wafat gitu. Ya.
Yang saya lihat dari beliau itu, ya, sudah wafat rahimahullah. Ya. Apa yang diajarkan? Ya, apa yang diajarkan itu adalah ilmu. Yang diajarkan itu adalah ilmu. Sehingga mungkin beliau tidak melihat, ya, bahwa santri-santrinya yang dulu belajar sama beliau itu sekarang sudah di mana, sudah apa, kan itu. Nah, kembali anak-anak sekalian, tidak ada pesantren kemudian yang kecil mati. Nggak ada. Yang saya tahu setiap dulu, ya, kita pernah daurah di pesantren-pesantren di berbagai wilayah. Sekarang ini saya hampir tidak kenal itu pesantren. Kenapa? Perkembangannya dahsyat luar biasa. Jadi nggak ada yang namanya pesantren kemudian sekali lagi apa? Gulung tikar. Tidak ada pesantren kemudian kolaps, nggak ada. Tidak ada. Iya. Jadi sekarang kita hidup di pesantren. Rukun pesantrennya kita harus paham. Ya. Nah, sekarang rukun pertama dulu. Saya baru ngomong rukun pertama dulu, bahwa pesantren itu disebut pesantren kalau ada pesantrennya. Dulu pesantrennya tidak sebagaimana kita sekarang ini. Sekarang pesantren kita fasilitasnya Masya Allah, walhamdulillah. Tapi dulu pesantren tidak seperti ini, tapi wibawanya luar biasa. Ya. Dan setiap pesantren walaupun di pelosok dikenal oleh semua orang. Di Garut itu pesantren itu banyak sekali. Hampir di setiap kampung itu ada pesantren. Hampir di setiap desa itu ada pesantren. Dan semua mengenal, menyebut. Santrinya 10, santrinya 20. Gak ada masalah. Ya. Tapi di situ diajarkan ilmu. Ya. Nah, kita insya Allah pesantren Albina. Jadi antum kalau ditanya, kamu belajar di mana? Bilang pesantren Albina. Pondok pesantren Albina. Ya. Mau keren dikit boleh, Albina Islamic Boarding School. Tapi eta teh sarua we jeung pondok pesantren. Gitu. Jadi antum jangan malu, di mana sekolah? Pondok pesantren. Ya. Pondok pesantren. Kalau tidak tahu pondok pesantren, Albina Islamic Boarding School. Lila-lila ting, geus pondok pesantren Albina. Nih santri. Ya, harus bangga. Jadi santri itu harus bangga. Nanti antum, anak akan jelaskan kenapa santri harus bangga. Di antara arkanul ma'had itu pesantrennya iya. Sebenarnya sih belum cukup anak menjelaskan tentang pesantren ini. Karena barangkali di antara kita ini, tahu pesantren itu sebagai apa? Pesantren itu bukan fisik loh. Tolong diingat nih. Pesantren itu bukan fisik. Pesantren itu ruh. Ruh. Hidupnya pesantren itu dengan ruh, bukan dengan yang lain. Ruhnya yang pertama adalah ruhul ilm. Kalau tidak ada ilmu, dah selesai. Makanya ciri orang pesantren itu adalah ilmu. Makanya dulu pesantren itu menjadi andalan-andalan semua. Ya. Kalau ada penjahat yang dipanggil pesantren, siapa? Kiainya jago silat. Iya, santrinya jago silat, pemberani semuanya, gitu. Ya. Jadi santri itu cirinya banyak sekali nanti, ya. Dan itu menjadi andalan di masyarakat santri itu. Ada apa-apa, panggil santri, ya. Ada kuntilanak, panggil santri. Hah? Iya dulu mah santri itu wah jadi kebanggaan. Ramadan itu adalah musimnya santri. Dipanggil santri jadi imam, tukang ceramah. Nggak dikasih apa-apa emang. Paling dipilihkan nanti kalau sudah cukup. Ya biasanya yang dicari itu memang santri. Gadis tercantik itu memang untuk calonnya alumni santri. Biasanya dulu. Tapi kalau sekarang mah santrinya malu-maluin. Jadi memang nggak dicari. Kalau dulu memang santri itu jadi pilihan pertama. Beneran. Kalau misalnya sudah disebut, oh ini santri, iya, ajengan fulan, sudah nggak usah ditanya, nggak usah ditanya. Urusan yang lain kerja di mana nggak usah, iya.
Subhanallah, dulu yang namanya santri rizkinya itu gampang sekali. Ya. Jadi komandan tahlil tiap malam, Masya Allah. Canda. Ya. Jadi kalau ada sekarang santri nyari jodoh susah, berarti santri yang gagal. Rasa? Ya. Nah kembali, jadi tolong ya, pesantren itu adalah bukan fisik, semata fisik. Benar anak nyebut masjid, tapi dulu masjid itu bukan kayak beginian. Ada AC-nya nyaman, ada karpetnya nyaman. Kita masuk, ya Masya Allah, Pak Syihab ini, jazakallahu ahada. Kita datang ke masjid sudah bersih. Ya, pada anak minta antum nih bantuin beliau. Udah nggak dibantu lagi. Ya, dulu kami tuh ngurus masjid. Ya, yang ngurus masjid itu santri dulu itu, bukan siapa santri. Kita berbagi tugas santri. Yang bersihin berapa kali? 2 kali pagi dan sore. Karena kita kalau mau ngaji, tromak itu ya. Kita pengennya masjid ini juga sama santri. Yang bersihin santri, ya. Yang nyalain lampu itu santri. Pengennya supaya pesantren itu hidup dengan ruhnya. Itu yang disebut dengan ruh itu begitu. Jangan kemudian kita orangnya banyak kan gitu. Kok masjid ini Pak Syihab lagi. Ya mudah-mudahan nanti untuk Pak Syihab ada masjid di surga nanti. Allahumma amin. Mana Pak Syihabnya? Iya. Enggak ada orang yang mau syarik gitu, partner Pak Syihab di masjid gitu kan. Santri ini, ayo Pak Syihab berbagi dong. Jumat depan antum istirahat di rumah, biar kami saja. Ya, tapi jangan kemudian pas jam 12 baru pada datang. Baru nyapu-nyapuin. Ya, kalau ada di antara santri yang mau menghandle setiap Jumat, Pak Syihab istirahat. Pak Syihab off saja, Pak Syihab. Off. Dah kami aja. Masa kita enggak menjadi orang yang terhormat kemudian memuliakan masjid Allah tabaraka wa taala? Seminggu sekali masjid ini diurus sama santri. Mau enggak? Ya, alhamdulillah. Jadi Pak Syihab mana Pak Syihab? Pak Syihab. Ya, enggak ada Pak Syihab di absen. Iya. Jadi setiap Jumat Pak Syihab itu adalah off. Siapa yang merapihkan, membersihkan masjid adalah santri. Janji ya? Janji, insya Allah janji. Ya, silahkan diatur. Pokoknya setiap Jumat kalau belum bisa nanti Pak Syihab hanya ngawasin saja. Tapi yang bersihin semuanya, yang menyiapkan adalah santri. Baik. Ini sudah lewat, jadi ana menyampaikan insyaallah kita setiap Jumat nih ketemu seperti ini bareng semuanya, duduk semuanya, ustadznya, santrinya, karyawannya bareng semua. Ya kita nunggu sampai akhir Agustus, ya para santri datang, baru mungkin September insyaallah kita mulai ngaji kitabnya. Tapi sampai mereka datang setiap Jumat kita ta'aruf dulu, lebih dekat dulu, membiasakan diri dulu, ya. Khususnya membahas tentang arkanul ma'had, rukun pesantren yang mungkin belum pernah disinggung dari sejak dulu. Maka insyaallah kita kenalkan sedikit demi sedikit untuk kita semua. Nas'alullah jalla fi'ula an yahfazana wa iyyakum min kulli su'in wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yuthabbitana 'alal haqqi wal huda wa yarzuqana ilman nafi'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Siapa yang mana muadzin?